Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Siang ini saya akan mereview lagi beberapa benda hasil tarikan alam, benda hasil manifestasi alam yang kemarin belum sempat saya review dikarenakan masih ada kesibukan. Jadi ini baru sempat ada waktu untuk mereview lagi. Sebelum saya mereview benda-benda hasil tarikan alam ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber saya, kepada para penonton Galeri Mustika Dua Alam. Semoga panjenengan sedaya diberikan kesehatan serta kelimpahan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan diberikan kemudahan segala urusannya dan hidupnya berkah baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Tadi saya sudah mereview benda-benda hasil tarikan alam. Ada 3 tadi yang sudah saya review. Sekarang ini adalah benda yang keempat. Nah, ini merah delima yang sudah umum ini. Yang sudah umum banyak orang tahu. Yang kecil kayak gini, yang sebesar apa ini ya? Ini kalau sebesar jendel korek lah kayak gini. Tadi saya menjelaskan tentang benda-benda mustika itu dari sudut lain, sisi yang lain. Nah, sekarang yang terakhir ini, saya juga mau menjelaskan dari sisi yang lain juga. Nah, rata-rata benda yang seperti ini, zaman dahulu itu kan digunakan pegangan untuk perang. Baik perang mungkin era zaman kerajaan, atau perang melawan penjajahan seperti Belanda, atau Jepang, atau Inggris, kayak gitu. Nah, bagaimana kalau sekarang ini kan sudah nggak ada perang seperti zaman dahulu. Terus lalu benda yang seperti ini buat apa? Ya kan? Karena gini, situasinya sudah berbeda. Situasinya sudah nggak sama. Kalau dulu perang dengan fisik, ya, dengan tenaga, tapi sekarang nggak ada perang-perang seperti itu. Sekarang itu adalah perang di dalam dunia nyata. Perang dalam bidang perekonomian, perang dalam bidang pendidikan, dalam bidang pengetahuan, perang dalam bidang teknologi. Itu adalah perang-perang sekarang. Berarti kalau perangnya berbeda, otomatis benda-benda seperti ini nggak ada gunanya. Wah, jangan lalu mudah disimpulkan seperti itu. Tetap benda yang punya kekuatan besar itu akan mampu beradaptasi. Dia akan mampu menyesuaikan situasi dan kondisi zaman. Jadi tidak lalu kemudian benda ini digunakan era zaman kerajaan atau abad waktu perang melawan penjajahan Belanda. Lalu sudah tidak relevan, sudah tidak ada gunanya lagi di zaman sekarang. Nggak kayak gitu. Semuanya itu bisa mengikuti daripada perkembangan zaman. Wong sekarang saja, para petani-petani yang ada di desa, itu sudah menggunakan drone, menggunakan gadget dan lain sebagainya. Mereka bisa adaptasi, walaupun dia dulu, kakek nenek moyangnya, tidak pernah pakai seperti itu. Nah, benda-benda seperti ini, itu juga sama. Dia akan bisa beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Apakah ini bisa digunakan untuk semisal sekarang? Sementara ini fungsinya dahulu adalah digunakan untuk sikep, untuk perlindungan,
lalu untuk perang secara langsung. Sementara sekarang nggak ada, perang secara langsung nggak ada. Ya bisa saja. Nah, jadi apapun itu perlu dicoba, nggak, jangan lalu kemudian disimpulkan, wah nggak mungkin bisa kayak gitu. Dicoba saja. Semisal gini, mungkin sekarang itu ada tanggapan-tanggapan seperti sound di beberapa tempat kayak gitu. Sehingga bagaimana sound system, mesin, dan semuanya itu bisa aman. Nah, kalau orangnya megang benda seperti ini, maka dia akan diamankan atau dilindungi dari gangguan gaib. Dari gangguan tempat-tempat yang memang mungkin di situ ada jinnya yang tidak suka, danyangnya yang tidak suka. Kayak gitu. Jadi tetap dia akan mengikuti sebagai fungsi perlindungannya ada. Walaupun tidak lalu kemudian perang, enggak. Semisal lagi kamu gunakan perlindungan untuk di perjalanan. Ya mungkin nanti dengan perantara ini, ketika waktu kecelakaan selamat, yang lainnya meninggal dunia, yang lainnya terluka parah, kamu mungkin hanya lecet-lecet sedikit, ya wajar, namanya jatuh kecelakaan berat. Nah kayak gitu. Jadi bagaimanapun juga benda-benda gaib, walaupun itu ada di era kerajaan, walaupun itu ada di era abad zaman dahulu, itu tetap ketika digunakan zaman sekarang, itu bisa dibuat, itu bisa adaptasi, bisa menyesuaikan sesuai kebutuhannya apa. Karena gini, jin itu juga bisa belajar. Belajarnya kayak apa? Apakah seperti sekolah atau kursus? Enggak seperti itu. Jin itu karakternya itu niteni. Niteni, meniru, mencontoh. Oh iya, kebiasaan orang itu kayak bagaimana. Dia akan selalu melihat, dia akan selalu mengingat-ingat. Nah, kayak gitu. Itu cara belajarnya jin. Enggak kok terus jin itu belajar seperti sekolah, lalu di gaib itu ada perguruan tinggi, sekolah, ada sekolahnya SMP, SMA, enggak ada jenjang pendidikan seperti itu. Jadi dia itu cara belajarnya dengan adaptasi, mengamati daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia nyata ini. Sehingga makanya itu saya bilang bahwasanya khodam itu bisa adaptasi. Karena dia tetap selalu belajar. Nah, cuma gini, ada beberapa yang memang itu tidak bisa, sulit ditinggalkan oleh jin. Yaitu soal makanan. Itu yang sulit nggak bisa digantikan. Semisal gini, kalau dulu jin itu makannya itu kan seperti minyak-minyak non-alkohol, misik, zafaron, kasturi, hajar aswad, apel jin, ponibas salwa, dan lain sebagainya, yang non-alkohol. Apakah bisa digantikan yang sekarang minyak-minyak wangi yang pakai semprotan pakai alkohol itu? Seperti minyak Gatsby, gitu. Kemudian one man show, kemudian minyak apa lagi itu? Berarti yang tidak bisa, Pak? Tidak bisa, dia nggak mau. Nah itu, hanya itu yang saya analisa. Jin itu nggak ada perubahan di situnya. Makannya saja. Dari segi sudut makanannya. Nah, semisal jin itu sukanya bunga kayak gini. Nggak bisa kamu ganti, kamu rubah ya, bunga plastik, terus kamu semprot pakai minyak wangi, nggak bisa. Kayak gitu. Sukanya asli bunganya. Iya, asli. Tetap seperti tradisi dahulu. Kebiasaannya dia itu makannya seperti apa dahulu. Hanya sistem kerja dia itu memang bisa adaptasi.
Nah, kalau rata-rata merah delima ya pokoknya dites saja lah. Tes anti silet, anti cukur, anti peluru, tes 3 itu dulu. Nah, caranya kayak tadi. Seperti saya waktu mereview merah delima yang ini tadi. Nah, tadi kan saya bilang ada beberapa cara untuk menyelaraskan khotam dengan si pemegangnya. Dengan pakai air tegan, dengan menggunakan tirakat atau puasa, kayak gitu. Nah, yang penting itu nggak usah kok apa ya. Intinya itu banyak cara lah untuk menyelaraskan sebuah khotam itu. Pokoknya jangan terlalu cepat menyimpulkan, wah ini nggak bisa, ini gini-gini. Ya kamu saja yang nggak tahu kayak gitu. Karena semua manusia itu kemampuannya terbatas. Nggak kok kemudian mampu segalanya nggak. Saya sendiri juga terbatas. Saya sendiri ini menjelaskan ya hanya sepengetahuan saya saja. Nggak bisa, nggak tahu. Mungkin masih banyak kekurangan lah yang tidak yang belum saya ketahui, masih banyak. Ya mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan tentang ini. Oh, cukup Pak. Nah, kalau sudah cukup, apabila saya cukupi sampai di sini, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa Galeri Mustika Dua Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.